Halo guys, selamat datang di channel kita. Nama gue Michael. Gua Johan. Jadi kita nih kita udah kenal berapa lama itu? Udah 3 tahun, Mike. Bukannya jalan 4 ya? 3 jalan 4 lah. Kita nih sekarang tinggal di Amerika, Ya, Amerika. kota Philadelphia tepatnya. Jadi ini sebetulnya kita buat channel ini udah cita-cita dari lama ya, Dari dulu. Cuman baru sampai sekarang. Karena kita nganggur kan, soalnya lagi COVID. Nah, jadi gue tuh sering nih Jo, selama gue tinggal di Amerika, Nah, orang-orang tuh kayak, wih, di Amerika enak nih tinggal kerja di Amerika ya kan? Padahal tuh, menurut lu seenak itu nggak sih? ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya menurut gue, sosial media suka nipu ya. Iya. Kadang mereka pikir kita jalan-jalan, Banyak nipu. padahal isinya kerja doang gitu. Kerja Makanya doang. videonya baru sempet dibikin. Makanya kita namain segmen kita tuh tidak sesuai ekspektasi. Karena hidup di Amerika tuh kadang-kadang ekspektasi kita ketinggian, padahal nggak segitunya. Nah, contoh yang paling nggak sesuai ekspektasi menurut gue itu transportasi publik di sini, Jo. Itu menurut gue, wah, pas pertama kali kesini parah sih. Ngomong-ngomong, transportasi yang paling lo sering pakai di sini tuh apa? Selama lu tinggal di sini? Gua sih seringnya pakai subway. Cuman sometimes gue juga pakai bus. Nah, lebih sering pakai subway lah. Gitu ya. Kalau gue sih sama, gue juga paling sering tuh sebenarnya pakai subway. Karena dulu gue dibayangin 3 tahun pakai subway yang sama, rute yang sama, nggak pindah-pindah, nggak jalan-jalan, kerja doang. Gue sih rute pindah-pindah mulu sih. Oh ya? Nah, karena lu pindah-pindah kerja mulu. Nah, jadi nih menurut lu subway itu di sini sesuai ekspektasi lu atau enggak? Kalau menurut gue sendiri sih Dari enggak. belum lu datang ke sini ya, lu ngebayanginnya kayak apa? Itu sesuai ekspektasi lu tuh enggak? Pas udah nyampe nih, udah ngerasain. Kalau untuk kayak kebersihan sih nggak sesuai ekspektasi ya. Terus sama orang-orangnya juga yang make transportasinya itu nggak sesuai ekspektasi gua. Karena di otak gue itu gua mikirnya udah Amerika negara maju, bersih, orangnya lebih dewasa, tapi kenyataannya enggak gitu. Iya, sama gue juga. Itu sama sekali nggak sesuai ekspektasi. Soalnya begitu lo ke stationnya aja, wah baunya gila. Baunya, Itu gak tahu, kotor banget. Kotor banget. Kadang-kadang juga suka telat kan. Iya. Soalnya gue ngerasanya mungkin sebelum waktu gue kesini ya, gue kan udah ke Jepang, pernah ke Jepang liburan, terus pernah ke Singapura. Itu kan jauh beda banget. Jauh beda pasti. MRT-nya atau subway-nya Sana kayak lebih bersih. jauh. Apalagi begitu selalu tepat waktu, yang paling penting. Yes. Kalau di sini tuh Kalau di sini telat. antara kecepatan 2 menit, telat bisa sampai 5 menit tadi. Bisa sampai 1 jam setengah jam. Itu karena banyak faktornya biasanya kenapa telatnya itu. Oh iya, sampai 1 jam. Iya, karena kan kadang kalau kayak di Blue Line itu kadang mereka ada contohnya ya, misalnya ada kasus penembakan di dalam stasiun, itu jadinya delay 1 jam. Oh iya, serius. Yes, itu delay 1 jam. Kadang ada yang berantem lah, ntar inilah itu. Oh ingat betul, dulu apa? Ada yang bunuh diri. Yes, bunuh Dia diri kan juga pernah. sampai ditutup kan stasiunnya untuk beberapa jam. Dan kadang-kadang tuh di dalam subway itu orang pakai drugs sampai overdosis di dalam, akhirnya apa? Delay. Karena dia ngangkut orangnya dulu segala macam, delay. Kalau gue nggak pernah sih, selama gue di sini nggak pernah. Kebanyakan yang bikin lambat itu karena itu kasusnya. Kasus gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya gue juga bingung sih, kenapa orang-orang kayak contohnya gue waktu sebelum gue kesini itu mikir ekspektasi gue maksudnya itu kenapa subway Amerika tuh harusnya bagus. Kalau menurut gue sih kayaknya dari nonton film. Setuju nggak lo kalau itu? Iya, karena dari film kelihatannya bagus. Tuh, iya kan, kalau lu nonton film Hollywood nih, kalau mereka udah ngomongin New York ya, wah, adegan romantis di situ, ya kan? Iya. Orang tiap hari naik itu, terus nggak ada kesan. Ya, mereka hidupnya biasa aja gitu, nggak kayak ngerasa kebauan. Karena kan film. Iya, makanya itu bener-bener jauh dari apa yang gue bayangin waktu gue sampai sini. Sedangkan realitanya itu, wah, gila bang. Jauh banget. Gue pernah di stationnya nih, gue jalan, gue ngeliat orang kencing, ngeliat orang boker, udah hancur banget tuh tempat. Ya, itu banyak banget. Orang juga sering berak itu. Gimana ya? Orang Indonesia itu kan kita nggak punya kepikiran ke sana ya, berak di stasiun itu nggak ada. Tapi di sini tuh benar-benar kejadian. Itu orang berak di stasiun, kencing,
Dan juga di subway ini banyak orang yang ngelanggar peraturan. Banyak orang yang nggak pentingin peraturan lah. Contohnya kan kalau kayak di subway itu kita nggak boleh berisik. Kalau lu mau denger musik lu harus pakai headset. Kenyataannya tuh banyak orang yang nggak pakai headset. Mereka di dalam subway tuh pakai speaker gede lah, ngedance di dalam, Pakai ngamen. boombox. Iya. Terus ada kan nggak boleh hold the door kan, maksudnya lu nggak boleh nge-hold doornya. Banyak orang yang nge-hold, contohnya biasanya kayak Kemesan ada yang telat gitu, kayak mereka mau buru, iya, terus ada orang yang nakanin pintunya. biar ada yang masuk. Ya, makanya juga jadi suka telat kan, Jadi 2 menit suka telat. lama. Terus kadang juga biasanya anak sekolahan iseng pintunya ditahan-tahan, main-main kan anak sekolahan. Iya, anak sekolah sini brutal banget sih. Nah, masalah kayak ngerokok, kan nggak boleh tuh ngerokok di dalam subway. Nah, kebanyakan mereka juga ngerokok di dalam, ngeganja di dalam. Pokoknya ya kumuh lah, kumuh banget. Ada pengemisnya, Iya itu. homelessnya. Jadi menurut gua station di sini kadang-kadang tuh kalau yang station gede ya, waktu itu di Center City, kalau di Philadelphia, itu tuh sampai kalau winter udah jadi tempat pemukiman orang-orang homeless gitu loh. Iya, pemukiman sementara. Ya, karena kan di luar dingin banget tuh, jadinya sampai kadang mereka ya bangun pakai kardus, bangun tempat tinggal anjir, kayak apa ya, sampai tidur di situ. Apa kita yang jalan tuh kadang-kadang bisa hampir nginjak orang nggak lihat, ya kan? Iya, banyak deh kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita. Karena kita tuh mikirnya selalu yaitu Amerika itu negara maju. Kita pikirannya tuh ya udah negara maju, bersih. Pokoknya bagus deh gitu. Iya. Tapi nyatanya enggak. Tapi menurut gua faktor ini juga sih, kayak kalau di Indo kan kemarin kita lihat beritanya, MRT masih bagus kan, subway-nya masih bagus apa segala macam. Tapi yang perlu diketahui juga, subway Amerika tuh salah satu yang paling tertua gitu loh. Yes. Jadi mereka paling tertua. Iya, jadi hati-hati. Maksudnya kalau kayak di Indo nih, sekarang ya memang bersih. Tapi kalau kaliannya juga nggak berusaha jaga ya, jadinya kayak di Amerika sini Tetap gitu, jadi kotor-kotor kotor, juga. jelek. Mungkin kalau kayak di Jepang, Singapura karena orang-orangnya tertib kali ya. Iya. Mungkin itu juga sih. Dan gue tuh sering tuh kalau misalnya kayak naik subway. Jadi kita kalau contoh ya dari pengalaman gue nih, gue kalau naik subway, gue selalu ngeliat bangkunya dulu. Sometimes tuh mereka tuh ada ludah, ada kotoran, Makanan makan berantakan banget. kadang-kadang juga yang parahnya itu ada jarum bekas drugs. Jadi ya lu harus hati-hati lah kalau lu nggak lihat-lihat dulu, begitu lu duduk lu ketuncep pantat lu. Sampah banget. Sampah banget. Kalau gue pengen lihat muntahan. Muntah. Oh Tuh iya. kalau habis weekend mungkin orang mabok ya kan, terus mereka kayak naik subway instead of naik Uber, wah itu muntah di mana-mana tuh. Iya. Gila sih. Nah ini gue juga ada beberapa berita nih. Gimana bentar gue cari soal apa namanya, berita-berita di subway di Amerika. Jadi kalau ini kan belakangan ini kita karena coronavirus COVID ini, jadinya kan orang nggak boleh keluar tuh. Dan ya transportasi publik tuh termasuk yang paling Dibatasin. iya dibatasin dan paling kena impactnya. Ini kayak ada berita dari New York Times. Untuk pertama kalinya selama 115 tahun di sini tulisnya, ini subway-nya ditutup, di shutdown. Memang sih shutdown-nya kayaknya di sini antara 24 jam atau cuma beberapa jam, cuma buat dibersihin. Jadi bayangin setelah 115 tahun subway-nya baru dibersihin sekarang 1 abad guys. karena corona. Ini gila banget sih Gila menurut gua. banget. Karena memang mungkin kan New York julukannya tuh kota yang nggak pernah tidur ya. Iya. Jadi tuh subway itu kayak bener-bener Jalan penting. terus. Apalagi di sana, wah traffic kalau naik taksi sih gila banget tuh, pasti nggak jalan. Nah berita kedua nih ada juga nih. Ini menurut gua unik sih. Ini sih acara tahunan lah. Acara tahunan. Acara tahunannya New York. Dibilangnya, ini gue dapet beritanya dari traveldetik.com. Terus beritanya acara naik kereta gak pakai celana. Ini gue nggak ngerti maksudnya apa. Jadi acara tahunan ini pertama kali terjadi tuh di New York lagi. Iya. Subway salah satu yang paling bahaya di dunia katanya, dan paling aneh mungkin. Jadi pertama kali itu 12 Januari tahun 2002. Dan sekarang itu pertama kali ya. Pertama kali itu cuma 7 orang yang ikut. Jadi kayak ada 7 orang naik subway gak pakai celana. Itu udah aneh banget. Nah, tapi sekarang setelah beberapa belas tahun nih, udah ada beberapa kota yang ngikutin gerakan ini. Itu ada Berlin,
Boston, Lisbon, New York, Mexico, Tokyo, Toronto, sampai Washington DC. Ini udah ngejalar ke jadi semuanya. aneh banget sebenarnya. Jadi mereka nih nggak pakai celana, cuma pakai celana Iya, dalam aja. Dan kalau ditanya ini tuh buat apa, nggak ada. Cuma Iya, lelucon aja. Lelucon aja. Prank alay gitu. Tapi annual prank di sini tulisnya. Tapi Jo, selama lu naik subway di sini, pengalaman paling aneh lu apa? Yang lu rasain sendiri, bukan yang lu dengar dari orang. Ya itu ngelihat orang overdosis di dalam. Serius lu lihat orang overdosis langsung? Iya, karena dia pakai drugs, pakai suntikan gitu kan, jadi overdosis. Akhirnya kita nunggu aja gitu di keretanya sampai 911-nya datang baru diangkut gitu loh. Kalau gue sih pengalaman pribadi. Orang berantem juga pernah. Oh itu mah di mana-mana sih, sering di sini sering orang banget berantem. sih. Kalau gue kayaknya paling aneh di stationnya sih, gue nggak pernah di keretanya, karena mungkin gue selalu cari gerbong yang sepi. Tapi kalau di stationnya itu literally pertama kalinya gue liat orang boker di pabrik. Ya. Jadi kalau lu di Indo ya, lu di Indo mana pernah sih lagi jalan kita orang boker di tempat umum gitu? Lu pasti kan kayak dia orang gila gitu kan. Tapi kalau di sini itu kayak hal yang ya udahlah Iya, gitu. dan orangnya pun cuek gitu. Orangnya nggak peduli Nggak ada sama yang peduli sekali, sama gila. sekali. Jadi ya udah gitu lu Itu berak-berak bener-bener aja gue gitu. ngeliat gitu. Gue bilang wah udah gue trauma sih. Gue kalau udah turun dari kereta pasti gue lari tuh keluar dari stationnya. Nggak kuat gue. Dan kadang tuh kalau di subway, jadi kan orang Amerika ini kan harusnya mereka tuh kedewasannya lebih tinggi ya. Sometimes kalau orang yang keluar, mereka tuh yang masuk pun ikut-ikut barengan gitu loh. Jadi mereka nggak mau ngasih orang keluar dulu, jadi ikut nabrak aja. Iya. Jadi kan kadang kesel kalau kayak gitu. Padahal gue pikir di sini lebih teratur orang. Lebih teratur, ternyata ya nggak jauh beda lah sama Juga aja. yang ini. Yang apa tuh? Kayak Indo lah, kesadarannya kurang lah kayak Indo lah. Ya jadi pembahasan kita sampai sini aja. Konklusinya nih, menurut gua public transportasi di Amerika ini nggak sesuai ekspektasi sama sekali. Dan gua udah nanya beberapa teman gue yang liburan ke sini, mereka juga ngomongnya sama kayak, wah gila. Dan kebanyakan kaget pasti. Iya, kayak ternyata subway-nya nggak kayak yang gue bayangin gitu. Kayak kalau lu tahu film-film mereka kadang duduk samping-sampingan, dengerin lagu berdua. Gue selama hidup gue nggak pernah begitu. Kan boro-boro mikir gitu kan, udah Malah- bauan, duduk Iya, kadang bau. lihat kiri kanan. Kadang kita tuh kayak panik kanan kiri lihat depan gitu. Takut ada yang iseng gitu loh sama Iya. kita. Ya udah, kalau gitu sampai sini dulu video kita. Nantiin video-video berikutnya dari channel kita yang belum ada namanya ini. Dan kita ini segmen tidak sesuai ekspektasi. Jadi kita akan bawain banyak topik-topik lagi yang ngebahas ekspektasi orang Indonesia terhadap Amerika yang menurut kita gak selalu sesuai gitu loh. Ya. Gak seindah film-film Hollywood. Oke. See you. See you. Bye. Ciao. Ciao ciao.